Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Bintang Fahlevi dan NIM saya 2017100007 dan saya dari Fakultas Muhammadiyah Ilmu Hukum. Sekian dari saya, terima kasih. Silakan menikmati. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillah na'maduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali wa sahbihi ajmain. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah hari ini dapat berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan ibadah salat Jumat berjamaah. Selawat beriring salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang selalu menjadi suri tauladan kita sampai detik ini. Kita masih sama-sama menjalankan syariat yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW serta pertolongannya kelak di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Maka daripada itu, marilah kita bersama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Ada pula materi khutbah hari ini yang bertema antara taat dan durhaka. Sungguh besar perbedaan antara orang yang taat kepada Allah dan yang durhaka kepadanya. Orang yang taat kepada Allah yaitu yang berjalan lurus menurut perintah Allah dan menjauhi segala larangannya, dan orang yang durhaka itu ialah yang curang, tidak mengerjakan suruhan Allah dan melanggar larangannya. Orang yang taat kepada Allah itu bukan saja akan mendapat ganjaran dan pahala yang besar di akhirat, tetapi juga di dunia ia akan mendapatkan kelezatan hidup dan keselamatannya. Sebaliknya, orang yang durhaka di akhirat ia akan mendapatkan azab yang pedih dan di dunia hidupnya dalam ketakutan, kekhawatiran dan kesengsaraan jiwa. Hampir sebagian besar, bahkan hampir semua larangan agama Islam itu menjadi larangan hukum dunia juga dan tidak dibenarkan mengerjakannya oleh perasaan kemanusiaan, seperti membunuh orang yang tidak bersalah dan dengan sengaja, berzinah terutama dengan anak istri orang, mencuri hak orang, berdusta, mengumpat dan sebagainya. Untuk menegaskan perbedaan kedua golongan itu dan perbedaan apa yang didapati ketika hidup di dunia, marilah saya bawakan beberapa contoh kejadian tersebut. Yang pertama, membunuh. Orang yang tidak bersalah dengan sengaja itu adalah satu dari perbuatan durhaka yang kita dilarang mengerjakannya. Jadi, membunuh orang-orang yang tidak bersalah dengan sengaja itu masuk dalam golongan orang-orang durhaka. Ketika kita sewaktu-waktu tertentu dapat membayangkan di pikiran bagaimana susah hatinya membunuh itu. Setelah ia melakukan perbuatan kekejamannya, tidur, makan dan minum sudah tak sedap lagi baginya. Ketakutan selalu bersarang dalam kalbunya. Dunia yang luas ini terasa sempit olehnya. Selain dari itu, ia pun senantiasa mencari kalbunya. Ia pun diancam oleh keluarga si terbunuh,
sedang pemerintah negeri dan polisi senantiasa mencari dia untuk ditangkap dan diberikan hukuman yang setimpal atas perbuatan kekejamannya. Dan kalau menurut hukum Islam, dia mesti dibunuh pula. Yang kedua adalah berzina. Berzina adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah, dilarang oleh agama, dan tidak dibenarkan oleh manusia yang sopan. Tidak dilakukan melainkan oleh orang-orang yang durhaka. Coba kita fikirkan bagaimana ketakutan orang yang senang berzina dan tidak dibenarkan oleh manusia sopan. Dengan anak isteri orang, kalau ia mendengar orang mengetok pintu atau suara orang berjalan, boleh jadi semangat dan ruhnya ketika itu akan terbang. Dan kalau diketahui manusia perbuatan jahatnya, itu boleh jadi dia dihalau atau dibunuh menurut hukum Islam. Dia mesti diranjam atau didera sebanyak 100 kali cambukan. Tetapi cobalah perhatikan keadaan orang yang taat kepada Allah. Ia dengan aman sentosa, dengan suka ia senang bergaul dengan isterinya, tidak khawatir ia dengan apa-apa walaupun diketahui orang, dan memang diketahui tetapi seorang pun tidak mencela dan menyalahkan perbuatannya. Mencuri, satu perbuatan durhaka juga, tidak dikerjakan melainkan oleh orang-orang yang durhaka. Coba kita perhatikan ketakutan dan kekhawatiran ketika mencuri itu, dan bagaimana keadaan setelah mendapat curian itu. Terkadang hewan berjalan di halaman rumahnya, disangka polisi yang hendak menangkap dia, dan senantiasa dia dicari dan dicurigai oleh polisi dan orang banyak. Menurut hukum Islam, pencuri itu mestinya dipotong tangannya. Tetapi cobalah perhatikan orang yang taat. Dengan senang dan aman ia mengambil dan membelanjakan hartanya, tidak ada kekhawatiran dan takut kepada manusia, bahkan semua orang membenarkan perbuatannya itu. Berdusta pun salah satu dari perbuatan durhaka, karena tidak dikerjakan melainkan oleh orang-orang yang durhaka. Karena tidak dikerjakan melainkan. Coba kita lihat tampang mukanya ketika ia berbicara, hatinya ketika ia senantiasa khawatir kalau dustanya itu diketahui orang. Tetapi cobalah lihat orang yang taat, yang berkata benar, dengan terus terang enak saja ia keluarkan segala maksud tujuannya. Begitupun orang yang suka mengadu dan mengumpat orang di mana saja ia berada. Orang ramai tidak setuju kepadanya, orang takut dengan kejahatannya. Tetapi orang yang lurus, jujur, semua orang senang dan suka kepadanya. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitulah perbedaan yang didapati oleh orang yang durhaka dan orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dunia sudah begitu jauh perbedaan amal dan ganjaran yang didapati oleh kedepannya. Dan di akhirat lebih berbeda lagi, malah tepatnya juga dipisahkan, yang taat masuk ke surga dan yang durhaka dimasukkan di neraka. Sekarang mari kita periksa keterangan agama Islam terhadap perbuatan durhaka itu. Tentang pembunuhan, Allah telah mengatakannya di dalam Al-Quran, wa man yaqtul mu'minan muta'almida fazazauhu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu alaihi wa la'alahu wa a'adda lahu adzaban azima. Yang artinya, dan barang siapa membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah di Jahannam, yang ia akan kekal padanya, dan Allah murka atasnya, dan ia laknat dia, dan ia sediakan baginya siksa yang besar. Quran Surah An-Nisa ayat 93. Dan tentang perzinaan, Allah telah memberikan hukuman begini kepadanya dalam surah An-Nur ayat 2 yang berbunyi, anzalniyatu wanzani fazlidu kulla hidin minhuma min atazaldah
ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة minaz mu'minin, yang artinya perempuan dan laki-laki yang berzina, maka hendaklah kamu dera tiap-tiap seorang dari keduanya 100 kali pukulan, dan janganlah kamu dikalahkan oleh belas kasihan terhadap keduanya pada menjalankan agama Allah, jika betul kamu beriman kepada Allah dan hari ke hari kemudian, dan hendaklah disaksikan penyiksaan kedua oleh segolongan dari orang-orang mukmin. Wah, surah An-Nur. Dan juga terhadap pencuri, Allah telah berfirman atas hukumannya, was-sariqu was-sariqatu fatta'u aydiyahuma jazaa'a bima kasaba nakala minallahu wallahu azizul hakim, yang artinya orang laki-laki yang mencuri dan orang perempuan yang mencuri itu, hendaklah kamu potong tangan-tangan mereka sebagai balasan bagi apa yang mereka telah usahakan, dan sebagai contoh yang menakutkan dari Allah, dan adalah Allah itu Maha Kuasa Bijaksana. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 38. Seterusnya, tiap-tiap satu perbuatan durhaka agama Islam telah mengadakan hukuman, dan hukumannya pernah dijalankan di zaman kebesaran Islam dan mendapatkan buah yang memuaskan. Negeri tak banyak dengan pencurian, perzinahan, pembunuhan, perampasan dan sebagainya, yang mana sekarang penyakit durhaka itu telah menjalar di seluruh dunia. Dibasmi bukan semakin kurang, tetapi bertambah banyak. Diberikan obat bukan semakin sembuh, tetapi semakin banyak yang sakit. Diberikan hukuman bukan menjadi takut. Pendurhaka itu tetapi semakin nekat berani. Kalau begitu, belumlah telah sampai masa yang manusia menjalankan hukuman yang dibuat oleh Allah, oleh Tuhan Arhamul Hakimin. Janganlah dulu dikatakan keras atau kejam peraturan Islam sebelum diuji dan dicoba. Hukuman yang dianggap keras dan kejam tetapi membawa damai, aman dan tentram sejahtera itu tidak sah lagi lebih baik dari hukuman yang lembut, lunak dan lembek tetapi senantiasa kacau balau dan tidak membawa keberesan. Mudah-mudahan Allah menjauhkan kita dari semua perbuatan jahat dan durhaka itu, dan dijauhkan kita daripada masuk dalam golongan penjahat durhaka itu. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wal dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli musyrikin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi azmain. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi azmain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fir للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منه والأموات إنك سميع قريب جيب دعوات. ربنا ظلمنا أنفسنا ولا تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان
والتعظ ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يذكركم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واذكروه على نعمتي يزدكم ولذكر الله أكبر. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin.